YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Kita ke informasi lain, pemirsa, puluhan anggota polisi jadi korban dugaan investasi bodong berkedok bisnis fashion. Kepolisian daerah Aceh menelusuri aliran dana investasi bodong ini yang mencapai angka 164 miliar rupiah. Ya, ini ada Fashion show di salah satu hotel berbintang di Banda Aceh ini merupakan kamuflase investasi bodong berkedok butik. Tak main-main, korbannya menyasar TNI, Polri, bahkan dosen. Saat ini dua pemilik Yalsa Butik yang merupakan suami istri telah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di Mapolda Aceh. Tapi hari ini trackingnya belum balance. Karena apa? Terlampau besar antara pemasukan dengan pengeluaran. Kepolisian daerah Aceh juga menggandeng pusat pelaporan transaksi keuangan guna menelusuri aliran dana investasi bodong yang mencapai angka 164 miliar rupiah. Mendapatkan reward atau mendapatkan balasan sesuai program itu. Jadi bukan terlibat itu, menjadi korban. Nah, mereka yang mungkin kurang paham tentang Yalsa Butik ini ya begitu sekarang diungkap polisi ya. Selain menahan dua tersangka, polisi juga telah menyita sejumlah aset milik tersangka serta sejumlah barang bukti lain. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Dan bagaimana perkembangan dari kasus ini? Sudah bergabung dengan kami ada Kasubit Humas Polda Aceh, ada Pak Erwan. Pak Erwan, selamat siang Pak Erwan. Selamat siang. Baik, Pak Erwan, sejauh mana penyelidikan yang dilakukan polisi terkait investasi bodong ini? Baik, Mas Fandi, Mbak Lofi. Jadi saat ini kita sedang melakukan penyidikan untuk perkara ini dan kita juga masih terus lakukan penyelidikan untuk aset-aset yang terkait dengan perkara ini. Jadi kita terus lakukan aset tracing sekarang ini. Apakah betul Pak Erwan ini modusnya adalah memang butik atau bisnis fashion? Ya, terima kasih Mbak. Jadi ini hanya kedok aja butik. Jadi para tersangka ini untuk meyakinkan para member untuk menanamkan atau menyimpan dananya di mereka dan alasan untuk kebutuhan butik. Jadi untuk kemajuan butik, untuk bisa memasarkan dari butik ini. Maksudnya sistemnya lebih rinci lagi seperti apa Pak? Berapa yang harus disetorkan setiap anggotanya? Kemudian sistemnya ketika mereka sudah menyetorkan uang sebagai investasi akan diapakan uangnya oleh pelaku? Oh ya, jadi para member ini menanamkan modal atau aset ke mereka minimal 2 juta sampai 150 juta. Jadi mereka dijanjikan keuntungan 50%. Jadi misalnya member nanamkan modalnya 2 juta, satu bulan kemudian dia dapatkan keuntungan 1 juta rupiah. Bulan kemudian dapat keuntungan 1 juta rupiah. Jadi hingga itu menggiurkan para member. Sudah adakah anggota yang mendapatkan keuntungan? Iya, jadi sudah banyak member yang dapat keuntungan. Contoh misal tanamkan 10 juta, sudah dapat keuntungan sampai mungkin lebih dari modal, hingga mereka tambahkan lagi modalnya atau aset-asetnya. Jadi malah ada yang sampai 150 juta per orang. Oke, ternyata setelah itu tidak ada keuntungan lagi. Setelah itu, setelah kita tangani, ya masyarakat berhenti. Karena kita sudah tahu, sudah kita proses, masyarakat baru sadar. Rupanya ini hanya investasi atau tanamkan investasi yang terutama tidak ada izin dari otoritas jasa keuangan atau OJK. Pak Erwan, awal terkuaknya dari investasi bodong ini, apakah memang ada korban yang merasa dirugikan? Bagaimana laporan dari korban? Ya, jadi kita kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya banyak masyarakat menanamkan investasi yang kepada tanda kutip itu Yalsa Butik. Jadi kita telusuri, kita selidiki, kemudian kita tangani. Rupanya kegiatan mereka tidak ada izin dari OJK. Oke, jumlah korban sejauh ini kira-kira berapa Pak Erwan? Kemudian anggota kepolisian yang bergabung juga apakah cukup banyak? Berapa jumlahnya? Jadi para member yang sudah kita datakan lebih kurang 17.800.
Jadi yang menarik sini para member atau masyarakat di sini berbagai kalangan profesi. Nah, jadi nggak hanya kepolisian, mungkin hanya 0, berapa persen aja dari kepolisian atau PNS. Jadi berbagai profesi masyarakat di sini yang ikut tanamkan investasi di sini. Dari anggota korban yang memang rata-rata ini ada TNI, polisi Anda sebutkan juga tadi ada. Apakah juga menjadi korban penipuan? Mereka jelas korban, member ini korban. Jadi masyarakat tanamkan atau simpan dana di pada tersangka ini dan harapan dapat keuntungan yang besar, tapi hingga itu menggiurkan. Makanya banyak masyarakat yang ikut bergabung ke mereka. Pak Erwan, apakah pelaku ini sudah beraksi sudah cukup lama sehingga para korban, kemudian bahkan ada juga dari anggota kepolisian yang begitu percaya dengan modus dari pelaku? Iya, jadi kegiatan butik ini dimulai sekitar Desember 2019, tapi kegiatan mereka mengumpulkan dana masyarakat ini sekitar bulan Februari 2020, dan itu tanpa adanya pencatatan. Kemudian mulai Oktober 2020 baru catat secara manual, termasuk ketik dengan komputer. Jadi sejak Oktober itu baru mulai dicatat. Terakhir singkat saja Pak Erwan, apakah ada kemungkinan pelaku ini menggunakan uang-uang dari nasabah untuk keperluan pribadi? Nah, jadi saat ini yang sudah kita temui, yang sudah kita dapatkan, hasil ini terutama digunakan untuk kepentingan pribadi mereka. Mereka beli aset kendaraan, beli rumah, kemudian mereka juga gunakan uang untuk alasan studi banding, dan itu diajak para member atau masyarakat yang tergabung di sini, sehingga masyarakat menjadi lebih yakin dan kegiatan-kegiatan mereka ini. Baik, terima kasih Kasubit Humas Polda Aceh AKBP Erwan sudah bergabung bersama kami di iNews.